mengenal hasud, orang-orang yang hatinya tidak mengenal bughdu ahlil bait, orang-orang yang hatinya mencintai darah-darah Rasulullah. Tidak kurang dari 124.000. Andai tidak ada mereka, laduktikat jibalun wardun lirtikabil khatiyati. Seandainya Allah tidak menempatkan kekasih-kekasihnya menjadi paku-paku bumi, menjaga turunnya bala, apakah Allah tidak akan menghancurkan orang-orang yang membuat galbu Rasulullah? Hati Rasulullah menangis di alam kubur karena cucunya dihina, anak cucunya dinista, tetesan darahnya diporak-porandakan. Alam ya'lamu anna nabiyyana Muhammadan hayyun fi qabrih. Apakah kalian tidak mengenal bahwa Rasulullah wa'lamu anna fikum Rasulullah, Nabi Muhammad hayyun hadirun. Beliau memang di alam langgeng, beliau memang bercengkrama dengan kekasihnya Allahu Azza wa Jal, lakin qalbuhu ma'a ahli baitihi wa ummatihi. Hati Nabi Muhammad selalu bersama anak cucunya, selalu bersama umatnya. Rela datang kalau mahallul qiyam, rela datang, rela hadir untuk menemui setan-setan seperti kita, untuk menemui ahli dosa, untuk menemui orang yang matanya selalu menentang Allah, tangannya menentang Allah, hidupnya menentang Allah. Keadaan kita yang seperti ini tetap hadarana Rasulullah, an-nabiyyu ma'ana, ar-rasulu ma'ana, al-habibu ma'ana. Setiap mahallul qiyam Nabi Muhammad hadir. Wa'lamu anna fikum Rasulullah, mengawasi saya dan Anda, mendoakan saya dan Anda, khususan ahlu baitihil madlumin. Catatan sejarah memang mencatat anak cucu Nabi Muhammad memang terzalim. Hadhihi wirasatun nabawiyyatun lana li ahli baitihi. Al-Imam Al-Husain dibantai habis-habisan, Al-Imam Al-Hasan diracun, Al-Imam Zaid bin Ali disalib. Anak cucu Nabi nyaris lenyap dari muka bumi. Laula lutfullah bisayyidil abidin Ali Zainil Abidin alaihi rahmatullah. Allah yanfa'uni wa iyyakum min barakatil awliya, min barakati dzurriyyati Rasulillah, min barakati. Malam ini saya dan Anda berdiri mahallul qiyam, bertepatan takdir Allah azalan. Kita juga menghadap di makam wali min awliyaillah, di hadapan salah satu wali min awliyaillah yang tersebar setiap zaman 124.000 wali. Akan tersebar di kota, di desa, di gunung. Orang-orang yang hatinya mengenal Allah, orang-orang yang hatinya tidak mengenal hasud, orang-orang yang hatinya tidak mengenal bughdu ahlil bait, orang-orang yang hatinya mencintai darah-darah Rasulullah. Tidak kurang dari 124.000. Andai tidak ada mereka, laduktikat jibalun wardun lirtikabil khatiyati. Seandainya Allah tidak menempatkan kekasih-kekasihnya menjadi paku-paku bumi, menjaga turunnya bala, apakah Allah tidak akan menghancurkan orang-orang yang membuat galbu Rasulullah? Hati Rasulullah menangis di alam kubur karena cucunya dihina, anak cucunya dinista, tetesan darahnya diporak-porandakan. Alam ya'lamu anna nabiyyana Muhammadan hayyun fi qabrih. Apakah kalian tidak mengenal bahwa Rasulullah wa'lamu anna fikum Rasulullah, Nabi Muhammad hayyun hadirun. Beliau memang di alam langgeng,
Beliau memang bercengkrama dengan kekasihnya Allahu Azza wa Jal. Lakin qalbuhu ma'a ahli baitihi wa ummatihi. Hati Nabi Muhammad selalu bersama anak cucunya. Selalu bersama umatnya. Rela datang kalau mahallul qiyam. Rela datang, rela hadir untuk menemui setan-setan seperti kita. Untuk menemui ahli dosa. Untuk menemui orang yang matanya selalu menentang Allah. Tangannya menentang Allah. Hidupnya menentang Allah. Keadaan kita yang seperti ini tetap hadarana Rasulullah. An-Nabiyyu ma'ana. Ar-Rasulu ma'ana. Al-Habibu ma'ana. Setiap mahallul qiyam Nabi Muhammad hadir. Wa'alamu anna fikum Rasulullah, mengawasi saya dan Anda, mendoakan saya dan Anda, khususan ahlu baitihil madhlumin. Catatan sejarah memang mencatat anak cucu Nabi Muhammad memang terzalim. Hadhihi wirasatun nabawiyyatun lana li ahli baitihi. Al-Imam Al-Husain dibantai habis-habisan. Al-Imamul Hasan diracun, Al-Imam Zaid bin Ali disalib, anak cucu Nabi nyaris lenyap dari muka bumi. Laula lutfullah bisayyidil abidin Ali Zainil Abidin alaihi rahmatullah. Allah yanfa'uni wa iyyakum min barakatil awliya, min barakati dzurriyyati Rasulillah, min barakati ahli baiti Rasulillah, min barakati awliyaillah, min barakati ahbabillah. Habibana Al-Habib Yusuf waliyun min awliyaillah. Saya hadir li ajlihi untuk memohon barakah beliau, memohon asrar beliau, memohon madad beliau. Mudah-mudahan al-Islam wal muslimin lebih stabil. Mudah-mudahan al-Islam wal muslimin lebih mengerti ilmu Rasulullah, mengerti bahwa yang paling baik, yang paling ahli untuk memberi untaian penjelasan kalamullah Rabbil Alamin adalah al-habaib ahlu baiti Rasulullah. Ini diakui oleh Syekhuna Maimun Zubair dan pendahulu-pendahulu beliau, baik dari kalangan para kiai atau kalangan habaib, bahwa yang paling ahli, yang paling mengerti, yang paling paham ayat-ayat Tuhan, yang paling paham ayat-ayat Allah, paling paham ayat-ayat Al-Quran adalah ahlu baitin Nabi Muhammad. Wa kaifa la wa baitu Rasulillah baitun nubuwah, baitu risalah, baitu nuzuli Jibril. Malaikat Jibril akrab dengan keluarga Nabi. Kalau Nabi Muhammad mendapat wahyu, as'alukum man bijanibihi, ahlu baiti Rasulillah. Di rumah siapa nuzulu Sayyidina Jibril? Baitu Rasulillah. Siapa yang berani menafikan bahwa baitu Rasulillah adalah baitu ahli baiti? Hadza syai'un la yu'khal. Rumah Nabi Muhammad adalah rumah keluarga beliau. Rumah Nabi Muhammad sepeninggal beliau di alam langgeng, fahuwa ma'a ahli baitihi daiman. Nadaratu Rasulillah li ahli bait, nadaratu Rasulillah lil ummah. Jangan sampai kita menyebabkan tetesan air mata Nabi Muhammad di alam langgeng. Jangan sampai kita umatnya menyebabkan Nabi Muhammad meneteskan air mata di alam kubur karena anak cucu beliau disakiti hatinya. Belum lagi di jalur ahlul bait. Setiap zaman pasti muncul khilafah wilayah yang dari jalur mereka ila yaumil qiyamah. Qala syekhu masyayikhina Sayyidina al-Walid al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Magid bahwa awwalu qutbin fil Islam Fatimah az-Zahra alaiha salam. Faba'da wafati Rasulillah, faba'da mauti Habibillah, faba'da ruju'ihi ila Rabbih azza wa jalla. Kenabian putus, tapi kewalian thabitah ila yaumil qiyamah. Turun
kepada putri beliau, Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Sepeninggal beliau turun kepada Al-Imam Al-Hasan, thumma Al-Imam Al-Husain, thumma Ali Zainul Abidin, thumma Sayyidina Muhammad Al-Baqir, thumma Ja'far As-Sadiq, thumma Ali Al-Uraidi ila zamanina hadha, dan yang terakhir Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntazir alaihi salam wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salati wassalam. Khitaman di mahallul qiyam yang insya Allah diturunkan oleh Allah Ta'ala hujan-hujan rahmat. Diturunkan Allah Ta'ala hujan-hujan ijabah. Tidak ada yang kami inginkan ya Allah, kecuali hati-hati kami didekatkan kepada Muhammad, didekatkan kepada Maulana Muhammad, dirindukan kepada Maulana Muhammad, dicintakan kepada Habibuna Muhammad, diberi rizki mimpi wajhu Rasulullah, diberi rizki mimpi wajhu Rasulullah. Dan ketika umur kami akan lepas roh dari jasad kami, maka kami mahbubina inda Rasulullah. Dicatat orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, yang dekat kepada Nabi Muhammad, yang lisannya basah dengan salawat ala Nabi Muhammad, yang hatinya hanya menjerit, ya Sayyidi ya Rasulullah. Kalau anda punya anak, titipkan kepada Nabi. Kalau anda punya istri, titipkan kepada Rasulullah. Kalau anda punya orang tua, titipkan kepada Rasulullah. Karena Nabi Muhammad meminta apapun kepada Allah, pasti langsung diijabah oleh Allah. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, alaika salawat, ya Nabi salam, ya Rasul salam, alaika ya Habib salam, alaika salawatullah, ya Nabi salam, alaika ya Rasul salam, alaika ya Habib salam, alaika salawat. Ya Habibi ya Muhammad, ya arus al-khair, ya muayyad, ya mumajjad, ya imam ta'ini, ya Nabi salam, doa yang kita panjatkan di dalam rumah itu berbeda dengan doa yang kita panjatkan di depan makam wali. Beda jauh, jauh. Jauh. Doa mau diijabah itu darah kita tidak boleh ada makanan haram. Mata kita tidak boleh melihat haram. Tangan kita hari itu jangan tersentuh haram.
kerentek hati ini, kalau kotor ditolak itu doa. Tapi kalau kita berada di depan wali min auliyaillah, beliau yang narik doa kita diangkat ke langit. Beliau yang mengambil doa kita dipanjatkan kepada Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, bibarakati awliyaika ya Allah, bibarakati anbiyaika ya Allah, bibarakati rusulika ya Allah, bibarakati Qur'anika ya Allah, bibarakati waliyika hadza ya Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir dibersihkan dari dosa-dosa, dibersihkan dari noda-noda, dibersihkan dari catatan-catatan busuk, dibersihkan dari catatan-catatan maksiat. Yang dulunya ahli zina, hatinya dijadikan benci kepada zina. Yang dulunya ahli dosa, hatinya dirubah hobi ibadah. Hatinya dirubah hobi membaca salawat ala Nabi. Siangnya dirubah membaca salawat ala Nabi. Malamnya dirubah qiyamul lail. Diberi rizki al-unsu billah. Merasakan manisnya ingat kepada Tuhan. Merasakan manisnya ingat kepada Rasulullah. Merasakan manisnya cinta kepada ahlu baiti Rasulullah. Merasakan manisnya cinta kepada wali-wali Allah. Ya Allahu, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, iqdi hawaijana Ya Allah, iqdi hajatina Ya Allah, اقضي الحاجات يا الله، لأن الحاجات ظاهرة تعلمها وباطنة تعلمها، فاقضها الآن يا الله. اللهم يا الله حاجاتي وحاجاتهم إليك كثير، إليك كثير، نرجو الإجابة يا الله ببركة مولد رسول الله، ببركة وليك هذا، ببركة حبنا لمحمد، ببركة حبنا لمحمد، ببركة حبنا لمحمد. اللهم يا الله اسمع ندائي واسمع دعائي واسمع ابتهالي يا قاضي الحاجات، اقضي حاجاتنا يا غافر الذنوب والخطيئات، اغفر ذنوبنا يا ساتر العورات، استر عوراتنا يا ساتر العيوب، استر عيوبنا يا مطهر القلوب، يا مطهر القلوب يا الله، يا مطهر القلوب يا الله. طهر قلوبنا يا الله، طهر قلوبنا يا الله. آنسنا بالوحدة، آنسنا بالمعرفة، آنسنا بالشوق، آنسنا بحب النبي محمد، آنسنا بحبك يا الله. واهد الأولاد، واهد البنات، واهد الأحفاد، واهد الذرية، واهد الأمة الإسلامية بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أجود الأجودين، يا مؤنس العارفين، يا محب رسول الله، يا محب أولياء الله، يا محب أهل بيت رسول الله. أنزل علينا رحماتك ومغفرتك وإجابتك وملاحظاتك في كل وقت وحين أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.